Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas kompetensi dasar 3.12, yaitu pengelolaan kas perusahaan di bank, dengan materi menganalisis penyebab perbedaan catatan kas di perusahaan dan catatan kas di bank. Sebab-sebab perbedaan catatan kas di perusahaan dan di bank. Perbedaan di sini berkaitan dengan jumlah saldo kas pada periode tertentu antara jumlah yang dicatat oleh perusahaan berbeda dengan yang dicatat oleh bank. Penyebab perbedaan catatan kas perusahaan dengan bank diantaranya disebabkan oleh 1. Deposit in transit atau setoran dalam perjalanan, yaitu setoran kas perusahaan ke bank pada akhir periode pada saat tutup rekening kas bank belum tercatat dan akan dicatat pada awal periode berikutnya di bank. Yang kedua, outstanding check atau cek beredar, yaitu cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar hutang kepada kreditur atau pembayaran lainnya kepada pihak ketiga, tapi cek tersebut belum dicairkan atau diuangkan oleh pemegangnya. Yang ketiga, inkaso atas piutang wesel, yaitu penagihan piutang yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitur. Keempat, cek kosong, yaitu cek yang tidak bisa dicairkan atau ditarik uangnya oleh pihak bank karena dananya tidak cukup. Selanjutnya, 5. Jasa giro atau interest revenue, yaitu jasa atau bunga yang diberikan oleh pihak bank kepada perusahaan atas simpanan perusahaan di bank. Yang keenam, biaya administrasi bank, yaitu biaya yang dibebankan oleh pihak bank kepada perusahaan atas simpanan uangnya di bank, yang bisa kita kenal dengan istilah bank service charge. Ilustrasi soal PD Sumber Jaya yang sebelumnya sudah Ibu sampaikan di modul 3. Silahkan kalian buka. Di situ disebutkan bahwa akun kas PD Sumber Jaya dalam buku besar tanggal 31 Juli 2015 menunjukkan saldo Rp147.800.000. Sementara dari rekening koran yang diterima dari bank pada tanggal 31 Juli 2015 menunjukkan saldo Rp172.267.500. Maka data antara saldo yang tercatat di perusahaan dengan yang tercatat di bank berdasarkan rekening koran yang diterima menunjukkan adanya perbedaan. Maka data yang diperlukan untuk mengetahui perbedaan kas tersebut yaitu 1. Jurnal penerimaan kas, yaitu jurnal penerimaan kas yang dicatat oleh perusahaan pada periode bulan Juli 2015. Yang kedua, daftar bukti setoran ke bank yang dicatat oleh perusahaan berkaitan dengan setoran kas perusahaan ke bank. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas, yaitu jurnal pengeluaran kas pada periode bulan Juli 2015 yang dicatat oleh perusahaan yang berisi
nomor bukti dan nomor cek yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga. Kemudian rekening koran. Rekening koran merupakan catatan transaksi kas secara rinci yang dilakukan oleh perusahaan melalui bank pada akhir periode tertentu. 5. Dokumen pendukung lainnya, yaitu diantaranya bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, slip setoran kas perusahaan ke bank, faktur penjualan kredit, faktur pembelian kredit, dan lain-lain. Untuk menganalisa apa saja yang menjadi penyebab perbedaan catatan di perusahaan PD Sumberjaya dengan catatan di bank, pertama, kita bandingkan saldo kas menurut buku besar di perusahaan, yaitu sebesar Rp147.800.000. Dan menurut rekening yang diterima dari bank, saldo kas perusahaan sebesar Rp172.267.500. Kita lihat pada tanggal 31 Juli jumlah saldo kas perusahaan di bank sebesar Rp172.267.500. Mari kita analisa apa yang menjadi penyebab perbedaan saldo tersebut. Pertama, kita cek jumlah kas di jurnal penerimaan kas. Bandingkan dengan daftar bukti setoran ke bank. Kemudian, 2. Cek daftar bukti setoran bank dengan rekening koran. Ketiga, cek jurnal pengeluaran kas dengan rekening koran. Kita lihat. Yang pertama, mengecek daftar bukti setoran ke bank dengan rekening koran. Pertama, kita cek jurnal penerimaan kas periode bulan Juli 2015 PD Sumberjaya dengan daftar bukti setoran ke banknya pada bulan Juli 2015. Jumlah kas di jurnal penerimaan kas sebesar Rp157.200.000 dan yang disetorkan ke bank sejumlah Rp157.200.000. Ini menunjukkan bahwa semua penerimaan kas perusahaan pada bulan Juli sudah disetorkan semuanya ke bank. Kemudian kita cek bukti setoran ke bank dengan rekening koran yang diterima dari bank. Daftar bukti setoran ke bank kita cek. Di rekening koran, bukti setoran kita akan dicatat di bank di sisi kredit. Tanggal 4 Juli ada setoran sejumlah Rp8.800.000. Yang kedua, tanggal 7 Juli sebesar 14.200. Berarti di sini ada. Kita kasih tanda. Kemudian tanggal 7. Yang dikasih tanda kuning berarti di setoran dengan rekening koran sama. Kemudian setoran tanggal 11 Juli sebesar Rp30.400.000 terdiri dari cek, berarti ini pembayaran piutang dari debitur atau dari konsumen, dan secara tunai. Sementara di sini tanggal 11 hanya Rp18.400.000, berarti yang tunainya saja. Dari mana kita tahu bahwa itu yang tunainya saja?
Kita cek dari penerimaan kas tanggal 11 Juli. Nih, tanggal 11 Juli sebesar Rp18.400.000. Berarti ini yang disetorkan, yang muncul di rekening koran. Sementara yang sisanya itu dari cek nomor CX 660223. Ini tidak ada, sebesar selisihnya berarti 12 juta. 12 juta itu penerimaan piutang yang tidak masuk ke perusahaan dari PD Lestari, yaitu adanya cek kosong sebesar 12 juta rupiah. Kemudian kita cek lagi tanggal 17. Tanggal 17 setoran tunai sebesar 22.300.000. Di sini ada. Selanjutnya tanggal 20. Tanggal 20 di rekening korannya juga ada. Kita kasih tanda. Kemudian tanggal 24 sebesar 16.200.000. Kita kasih tanda. Selanjutnya tanggal 27 sebesar 15.500.000. 27 sebesar 15.500.000. Ada. Nah, tanggal 31 sebesar 38 juta. Di sini belum muncul. Ini menunjukkan adanya setoran dalam perjalanan, yaitu perusahaan sudah menyetorkan uang ke bank, tetapi pihak bank karena sudah tutup buku di rekening korannya tidak muncul untuk tanggal 31 Juli 2015. Nah, yang 38 juta ini akan muncul di rekening koran di awal bulan selanjutnya. Berarti nanti akan muncul di tanggal 1 Agustus 2015. Di rekening koran tercatat ada setoran inkaso. Berarti kita juga menemukan ini adanya tadi cek kosong. Kedua, ada setoran inkaso, yaitu penagihan piutang yang dilakukan oleh bank sebesar 21 juta rupiah. Ini juga menjadi penyebab perbedaan antara saldo kas di perusahaan dengan saldo kas di bank. Kemudian selanjutnya kita cek rekening koran yang dibandingkan, yang dicek dengan jurnal pengeluaran kas. Yang kita cek di sini adalah pengeluaran cek perusahaan kepada kreditor atau kepada pihak ketiga, apakah semuanya sudah dicairkan atau belum. Maka kita lihat nomor cek yang dikeluarkan dan dicatat di jurnal pengeluaran kas disamakan dengan di rekening korannya. Yang pertama, cek nomor 1540. Di sini ada dengan jumlah yang sama 5.800.000. Kemudian cek selanjutnya nomor cek 001541. Jumlahnya 600.000 rupiah, sama ada. Kemudian cek nomor 001542. Nah, di sini ada perbedaan antara catatan di rekening koran dengan di jurnal pengeluaran kas. Pembayaran kepada PD Nusantara di jurnal pengeluaran kas sebesar 1 juta rupiah.
Sementara di rekening koran tercatat sebesar 10 juta rupiah. Nah, untuk mengetahui pihak mana yang melakukan kesalahan, harus kita cek ke dokumen pendukung lainnya. Kita lihat di faktur penjualan berapa hutang perusahaan kepada PD Nusantara. Seharusnya pembayaran hutang ke PD Nusantara sebesar 10 juta rupiah. Temukan yaitu adanya kesalahan pencatatan di perusahaan berkaitan dengan hutang dagang yang seharusnya 10 juta hanya dicatat 1 juta. Selisihnya hutang dagang kurang dicatat di jurnal pengeluaran kasnya sebesar 9 juta rupiah. Selanjutnya, nomor cek C001543 dengan jumlah 13.500 sama, berarti sudah diuangkan oleh pemegangnya. Kemudian nomor cek C001544 sudah di rekening koran ada tercatat, berarti sudah ditarik oleh pemegangnya. Selanjutnya nomor cek C001545 juga sudah dicairkan oleh pemegang ceknya. Selanjutnya cek nomor C01546 ternyata di rekening koran belum tercatat. Ini menunjukkan bahwa cek tersebut belum dicairkan atau belum diuangkan oleh pemegang ceknya, yaitu PT Putri Utara. Cek nomor C001547 di rekening korannya ada dan di catatannya juga betul ada sebesar 24.800. Kemudian cek nomor C001548 sebesar 11.500. Selanjutnya cek nomor C001549 di rekening koran tidak ada. Sama, ini juga menunjukkan bahwa cek tersebut belum diuangkan oleh pemegangnya. Kemudian cek nomor C001550 di rekening koran tidak ada. Berarti cek tersebut belum diuangkan oleh pemegang ceknya. Selanjutnya cek nomor C001551. Ini sudah diuangkan dengan jumlah yang betul. Berdasarkan analisa tadi, maka diketahuilah sebab-sebab perbedaan kas PD Sumberjaya per tanggal 31 Juli 2015 dengan catatan di perusahaannya, yaitu pada tanggal 11 Juli adanya cek kosong. Yang kedua, tanggal 30 Juli adanya setoran inkaso sebesar 21 juta rupiah. Kemudian adanya biaya inkaso sebesar 100.000 rupiah yang belum dicatat oleh perusahaan. Kemudian tanggal 31 Juli setoran sebesar 38 juta belum dicatat oleh bank yang disebut sebagai deposit in transit. Tanggal 18, 28, dan 29 Juli tadi kita menemukan adanya cek yang beredar yang belum dicairkan oleh pemegang ceknya, yang kita sebut sebagai outstanding check, terdiri dari nomor C001546 sebesar 23 juta, kemudian C001549 sebesar 21.500.000, lalu nomor C001550 sebesar 17.500.000 rupiah, maka jumlahnya sebesar 62 juta belum dicatat oleh bank yang kita sebut sebagai outstanding check. Kemudian pada tanggal 6 Juli
ada kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Seharusnya dicatat sebesar 10 juta sesuai dengan di rekening koran, namun dicatat sebesar 1 juta di jurnal pengeluaran kas. Jadi selisih akunnya hutang dagang sebesar 9 juta rupiah. Kemudian tanggal 31 Juli, jasa giro sebesar 587.500 dan biaya administrasi sebesar Rp20.000 belum dicatat oleh perusahaan. Setelah semua sebab perbedaan diketahui, maka selanjutnya kita akan membuat laporan rekonsiliasi dan jurnal penyesuaian yang diperlukan. Pertama, laporan rekonsiliasi. Untuk membuat laporan rekonsiliasi, kita lihat tabel berikut ini. Tabel rekonsiliasi, pengaruhnya terhadap kas. Inkaso atau piutang wesel akan berpengaruh terhadap kas di perusahaan menjadi bertambah. Kemudian, jasa giro atau interest revenue akan menambah kas di perusahaan. Transfer bank akan menambah kas di perusahaan. Deposit in transit akan menambah kas di bank. Kemudian, kas belum disetor akan menambah kas di bank. Biaya inkaso akan mengurangi kas di perusahaan. Atau cek kosong dari piutang dagang ini akan mengurangi kas di perusahaan. Biaya administrasi bank akan mengurangi kas di perusahaan. Outstanding check atau cek beredar akan mengurangi kas di bank. Kesalahan pencatatan ini bisa terjadi di perusahaan dan di bank. Kesalahan ini bisa menambah catatan kas di perusahaan atau mengurangi catatan kas di perusahaan. Sama halnya di bank. Kesalahan pencatatan jika dilakukan oleh bank itu bisa menambah kas di bank atau mengurangi kas di bank. Nah, berdasarkan perbedaan-perbedaan yang sudah kita dapatkan dari hasil analisis antara catatan PD Sumber Jaya dengan rekening koran dari bank, maka sebagai berikut. Ini laporan rekonsiliasi dengan bentuk skontrol, yaitu sebelah menyebelah. Di sebelah kiri ini saldo menurut pembukuan perusahaan, dan di sebelah kanan saldo menurut pembukuan di bank. Saldo awal tadi pada saldo per 31 Juli diketahui bahwa saldo menurut catatan perusahaan sebesar 147.800. Kemudian saldo menurut pembukuan di bank sebesar 172.267.500. Ditambah piutang dagang atau inkaso dan jasa giro akan menambah kas di perusahaan. Maka piutang dagang sebesar 21 juta dan jasa giro sebesar 587.500 dijumlahkan sebesar 21.587.500. Kemudian menurut catatan bank tadi diketahui adanya deposit in transit, yaitu setoran dalam perjalanan sebesar 38 juta. Kemudian cek kosong dari piutang dagang sebesar 12 juta. Kemudian kesalahan pencatatan hutang dagang sebesar 9 juta. Ini adalah selisihnya. Kemudian biaya inkaso 100.000 dan biaya administrasi bank
Ini pengurang kas perusahaan dijumlahkan sebesar 21.120.000. Maka saldo kas perusahaan 147.800.000 rupiah ditambah 21.587.500 dikurangi 21.120.000, diperolehlah saldo kas perusahaan setelah rekonsiliasi sebesar 148.267.500. Untuk di bank, pengurang tadi ada outstanding check, yaitu adanya cek beredar sebesar 62 juta. Maka saldo menurut pembukuan bank 172.267.500 ditambah 38 juta dikurangi 62 juta, jumlahnya 148.267.500. Maka saldo setelah rekonsiliasi sama antara catatan kas di perusahaan dan catatan kas di bank. Jurnal penyesuaian yang diperlukan hanya membuat jurnal yang terjadi di perusahaan saja, yaitu pertama kas bank didebet sebesar 21.587.500 dan di kreditnya piutang dagang 21 juta, jasa giro 587.500. Kemudian piutang dagang dari cek kosong yang tadi diterima dari PD Lestari dianggap sudah bayar, tapi ternyata ceknya tidak ada dananya. Maka kita jurnal balik. Piutang dagang didebet 12 juta, kemudian hutang dagang karena kesalahan pencatatan baru dicatat 1 juta, maka selisihnya 9 juta didebet. Kemudian biaya inkaso sebesar 100.000 dan biaya administrasi bank 20.000, maka dikredit kas bank sebesar 21.120.000 rupiah. Selanjutnya untuk soal latihan. Pada tanggal 30 November 2017, saldo kas UD Indragiri menurut catatan perusahaan sebesar 22.135.645 rupiah. Menurut bank sebesar 34.222.970. Terjadi perbedaan antara catatan kas di perusahaan dengan catatan di bank. Perbedaan tersebut karena 1. Piutang hasil inkaso dari bank diterima sebesar 5.500.000. Cek yang sedang beredar 2.310.000 rupiah dan 3.960.000 rupiah. Kemudian adanya pendapatan jasa giro bank sebesar 512.325 rupiah dan biaya administrasi sebesar 195.000 rupiah. Berdasarkan keterangan tersebut, maka berapa saldo kas setelah rekonsiliasi dan kemudian buat jurnal penyesuaiannya. Untuk jawabannya, tadi saldo menurut pembukuan perusahaan sebesar 22.135.645 rupiah dan menurut bank sebesar 34.222.970 rupiah. Ditambah tadi ada inkaso dari piutang dagang, itu akan menambah kas di perusahaan, dan jasa giro akan menambah kas di perusahaan sebesar jumlahnya 6.012.325 rupiah. Sementara di bank tidak ada yang menambah pembukuan bank. Dikurangi adanya biaya administrasi akan
Kurangi kas di perusahaan sebesar Rp195.000. Dan jumlahnya untuk saldo menurut pembukuan perusahaan Rp22.135.645 ditambah Rp6.012.325 dan dikurangi Rp195.000. Saldo setelah rekonsiliasi menurut catatan perusahaan jadi Rp29.952.970. Nah, menurut catatan bank dikurangi outstanding check 6.270, maka saldo setelah rekonsiliasi sama hasilnya dengan saldo menurut catatan perusahaan sebesar Rp29.952.970. Berdasarkan rekonsiliasi tadi, maka saldo kas yang benar adalah sebesar Rp29.952.970. Untuk jurnal penyesuaiannya, kas bank didebet sebesar Rp5.817.325, biaya administrasi bank Rp195.000, piutang dagang Rp5.500.000, dan jasa giro Rp512.325 di kredit. Dari mana jumlah kas bank muncul Rp5.817.325, yaitu selisih jumlah yang dikredit dikurangi biaya administrasi bank. Maka diperoleh jumlah kas banknya didebet sebesar Rp5.817.325. Sekian penjelasan materi tentang analisis penyebab perbedaan catatan kas di perusahaan dan catatan kas di bank. Terima kasih.